bertanya. Gimana sikapnya dari pihak penggugat? Ya, makasih yang mulia. Menindaklanjuti persidangan kita pada pekan lalu yang mulia, kami meminta waktu pada saat itu untuk berdiskusi dengan prinsipal kami yang mulia, ada 2 orang. Dalamnya hari ini hadir Pak Edi Mulyadi, Pak Dr. Adit Haji Mursalim, dan juga Pak Marwan Batubara. Dari hasil diskusi kita, pada prinsipnya kami berharap bahwa gugatan tetap dapat berjalan yang mulia, karena memang pernyataan kami adalah tetap seperti yang kami sampaikan pada saat sidang sebelumnya, bahwa gugatan kami diajukan sebelum tergugat ini pindah yang mulia, atau yang mulia mengatakan bahwa pengetahuan hukum sudah pindah gitu. Jadi kami berharap gugatan ini tetap bisa berjalan yang mulia, dan kami menyerahkan keputusannya kepada kami. Jadi begini ya, setelah majelis hakim bermusyawarah, ini di gugatan, surat gugatan ini kan ada 3 alamat ya. Nah, ini semua satu di Istana Negara, di Dalam Negara, kemudian satu Istana Presiden pada saat Bogor ya, di Bogor. Nah ini semua sudah tidak ditempati lagi, kan sudah tidak dia kan. Nah kemudian yang ketiga ini di Solo, Provinsi Jawa Tengah. Yang perlu ditegaskannya oleh pihak penggugat, karena ini sudah tidak bertempat tinggal lagi di tempat Presiden ini, Istana Negara dan Istana Presiden Bogor, maka di dalam gugatan ini perlu dipertegaskan, kan ada 3 ini alamat. Perlu ditegaskan bahwa berarti alamatnya yang di Solo, apakah seperti begitu? Dan ini berkaitan dengan pamitan. Ini kan kami memanggil pihak tergugat harus jelas melalui jurusita alamatnya mana kita pakai. Karena kalau di sini kita panggil ya, bagaimana tertentukan tidak bisa juga kan. Yang mau izin sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Kami mengajukan gugatan dengan 3 alamat tersebut memang bukan tanpa alasan yang mulia. Karena pada saat itu tergugat memang berdomisili atau bertempat tinggalnya pindah-pindah dari Bogor, kemudian juga tinggal di alamat yang di Solo. Ya. Jadi kami mengambil 3 alamat itu memang untuk mengantisipasi adanya mengelak lah dari pihak tergugat bahwa alamatnya salah seperti itu yang mulia. Cuma memang dari 3 alamat itu kita memberikan penegasan bahwa supaya masuk dalam kompetensi relatifnya pemegang itu Jakarta Pusat, kita mengambil wilayah Jakarta Pusat yang mulia. Tapi kalau 3 alamat itu kemudian menjadi alamat si tergugat itu, apakah itu, pertanyaan kami, apakah itu bisa yang mulia? Dan ini kan
kepastiannya atau ketegasannya, karena terus saya akan sampaikan majelis hakim nggak boleh terseret masuk dalam konflik atau sengketa antar penggugat dan tergugat. Jadi jangan berkesan nanti kami memberikan konsultasi, ya, itu kan nggak bisa. Karena yang menentukannya adalah pihak penggugat. Jadi selain kami melayani apa keinginan penggugat, nggak bisa kami berikan arahan seperti begini, gitu kan nggak bisa itu kan. Atau kami mohon izin dan dipanggil yang di alamat Solo yang mulia tergugat. Kalau memang itu yang saudara keinginan sikapnya seperti itu, di berita acara kita catat. Ya, sikap kami yang pertama bahwa kami meyakini bahwa panggilan pertama itu sudah sesuai dengan ketentuan HRD. Jadi kami berharap panggilan kedua itu disampaikan di alamat Solo sebagaimana yang juga kami sampaikan atau cantumkan di dalam gugatan. Catat berita acaranya ya. Jadi baik kalau gitu, ada yang disampaikan sudah cukup. Just ngomong Just. Baik. Baik, majelis, saya tadi mendapatkan masukan dari prinsipal. Kami mengucapkan terima kasih jika memang ada panggilan lagi yang tadi ada usul kemudian untuk berjalannya pengadilan ini secara adil, dan tadi kami terima kasih dan kita mohon untuk dapat dipanggil di Solo. Tadi dari prinsipal menyuarakan untuk kemudian diharapkan nanti ada kehadiran dari pihak tergugat. Terima kasih majelis. Ya. Jadi yang jelas bahwa majelis hakim akan berusaha menyidangkan secara adil, artinya tidak memihak kan, tidak memihak. Makanya seperti tadi majelis hakim berusaha untuk tidak terseret masuk pemilihan dan sampai pada memberikan petunjuk atau apa itu kan namanya memihak lagi kan. Jadi baik. Karena ini panggilan di luar wilayah hukum PN Jakarta Pusat, maka kami membutuhkan waktu 3 minggu ya, sekaligus dianggap suatu layak dan misalkan tentu siapa juga kan, siapa apakah menunjuk kuasa atau bagaimana cara. Berarti jadi 3 minggu itu jatuh pada hari Selasa tanggal 19 November. Ya, sudah gitu. Teman-teman sekalian, ini kita rombongan biasa, ada Bang Edi Channel, ada ada Pupu apa yang ada ya, Salwa, ada Bang Dul, apa dia kamu dia? MT. Timban itu banyak lah ya pokoknya, ada ini ada media apa juga tuh. Baran. Oke, jadi teman-teman seperti kita duga sebelumnya ini sidang yang ketiga kali ya, Is ya. Dan ketiga kali dan seperti biasa kembali Jokowi Widodo tidak hadir. Tadi sidang ketiga majelis hakim menanyakan kepada penggugat, penasihat hukum dan para prinsipalnya sehubungan dengan tergugat sudah pindah domisili. Tadi teman kita salah satu lawyer yang datang di ujung sana bilang sengaja mencantumkan 3 alamat, Jakarta di Gambir sini, kemudian di Bogor dan di Solo. Itu untuk mengantisipasi jangan sampai Mulyono dan gerombolannya berkelit. Oh, saya kan tinggal di Solo, kok diikannya di sini ya, gitu kan. Makanya 3-3-nya kita ambil gitu Pak Satri ya. Tapi memang ternyata maling lebih jago dari polisi. Dia punya siapkan jurus-jurus yang lainnya. Nah, penundaan ini tadi dikasih waktu 3 minggu ya. 3 minggu untuk pengadilan di Solo yang ini ya. Didelegasikan ke sana. Nah, sekarang kita serahkan kepada Bung Ajes untuk berkenan. Silakan Bung Ajes.
Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan para mahasiswa sudah hadir serta teman-teman dari tim kuasa hukum sudah hadir juga. Alhamdulillah tadi sidangnya sudah selesai. Kemudian Hanya 9 menit kurang. Ya, kemudian tadi agendanya majelis hakim kembali menanyakan sikap dari kuasa hukum terkait dengan gugatan ini. Dan alhamdulillah dijawab oleh Pak Heri. Pak Heri ya. Bahwa memang kita akan melanjutkan bagaimana amanat dari para pemberi kuasa. Kemudian yang selanjutnya majelis hakim menyarankan, bukan menyarankan ya, tapi memberikan satu pendapat bahwa dikarenakan suatu pengetahuan umum sudah pindah ke Solo, maka sesuai dengan apa yang kita sudah cantumkan di gugatan salah satu alamat di Solo juga, maka mereka dari pihak panitera akan memanggil untuk kesekian kalinya ke Solo dengan delegasi Pengadilan Negeri Solo tentunya yang memahami kegempaan. Diharapkan nanti setelah itu ada kehadiran dari tergugat yang terciptanya kepastian hukum dari gugatan yang memang sudah diajukan oleh teman-teman dari 7 orang dari 7 pihak. Itu dari saya, mungkin dari Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sidang ini sudah yang ketiga kali. Jadi sidang yang kedua itu kemarin terkait dengan juga persoalan masalah alamat, karena sudah hakim menyebutnya sebagai pengetahuan hukum sudah pindah ke Solo. Jadi pada kesempatan kali ini hakim menanyakan sikap kita seperti tadi disampaikan Bang Ajis bahwa sikap kita tetap bahwa kita ingin gugatan ini tetap dilanjutkan, dan kemudian karena kita mencantumkan ke alamat, kita ingin juga ada pemanggilan tergugat dalam ini Pak Jokowi di alamatnya yang di Solo, supaya nanti bisa hadir. Dan ini kita sampaikan juga bahwa panggilan pertama itu sudah dalam perspektif kami ya itu sudah patut dan layak ya, sehingga itu panggilan ke Solo adalah panggilan yang kedua. Jadi kami berharap kalau memang nanti ke Solo tidak hadir juga, kami berharap nanti majelis hakim mengambil kebijaksanaan atau membuat putusan perstek ya dengan tidak hadirnya tergugat. Mungkin itu dari kita, nanti kita update lagi setelah persidangan selanjutnya. Terima kasih. Masuk Bang Mawan. Ya, kita makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak nyaman ya proses yang begini panjang urusannya, hanya masalah alamat tanpa sedikit pun peduli dengan esensi dari apa yang kita lakukan. Dan memang hakim menyatakan ya mau netral, tidak memihak, tapi dengan cara bagaimana 3 sidang yang sudah kita jalani hampir ya, lebih dari sebulan mungkin ya sejak gugatan diajukan tanggal 8. Jadi saya kira kita tidak bisa bilang bahwa mereka itu pada dasarnya netral ya dengan adanya proses yang bertele-tele seperti ini, bukan kepada hal yang esensial. Ya memang kami menilai ya, jadi penilaian kami itu ya memang mereka pada dasarnya tidak netral begitu. Nah, tapi kita berharap ke depan ya jangan seperti ini lagi lah ya. Kita akan bicara begini, mudah-mudahan semuanya sama di depan hukum siapapun itu. Apalagi sekarang sudah tidak jadi presiden, namanya juga dipanggil Mulyono misalnya. Ya, karena itu saya kira kita berharap nanti akhirnya yang bersangkutan itu datang saja itu sudah sesuatu yang kita sangat nantikan, apalagi nanti kalau kita bicara kepada esensi apa yang kita tuntut. Saya kira itu ya, jadi harapan kita memang tanggal berapa tadi? 19 ya? 19 November. Itu ada hal yang memang signifikan yang kita harapkan akhirnya Pak Mulyono atau Jokowi itu memang benar-benar datang dan akhirnya prosesnya bisa saya kira itu mungkin. Oke, boleh atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, paling tidak saya, mungkin banyak saudara-saudara yang lain juga, akan membayangkan persidangan ini mungkin akan alot seperti saat masalah ijazah palsu itu. Kita sudah membayangkan itu. Tetapi seperti dikatakan Pak Mawan tadi, itu kan dia dulu waktu presiden, banyak pembela-pembelanya.
sekarang dia mau berkelit seperti itu, apakah para hakim atau Departemen Kementerian atau Mahkamah Agung ya, atau PN-nya akan takluk dan kalah untuk kemudian sekedar mempersoalkan masalah alamat. Saya kira begini, andai kata ini ada tuntutan dari masyarakat seperti ini kan proses sidang, dia mempunyai kesempatan untuk membela, untuk menangkis semua tuduhan-tuduhan itu. Dia banyak uang, dia banyak membela, bisa menyewa pengacara yang hebat untuk mengelak atau tuduhan-tuduhan itu. Maka tentunya kami berharap PN ini untuk mempunyai kuasa, ya, untuk menghadirkan. Jadi dia perlu takut kemudian melemparkan nanti ke Solo. Kita nggak ada masalah, masyarakat Indonesia ini mau dipindah ke Solo, mau ke Semarang, mau ke Jogja. Masyarakat sudah dalam keadaan menyatu pemahamannya untuk mempertanggungjawabkan presiden itu terhadap kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu maka kita masyarakat, ya, stamina kita harus panjang untuk menghadapi ini. Bukan sekedar dia akan mengelak, tetapi kalau dibiarkan ini akan ada persoalan baru yang dia akan terus mencawe-cawe dan tetap mempertahankan anaknya yang menjadi wakil presiden yang akan digugat. Ini persoalan yang saling berkait. Maka rakyat, untuk menyelamatkan Indonesia, kita harus stamina panjang untuk segera menghukum, dan apalagi gugatan dalam kebohongan yang sudah kita bentuk ini menuntut kembalikan uang kebohongan-kebohongan itu untuk dimasukkan lagi kepada negara. Ini perjuangan besar pada kita. Saya kira itu. Ya, makasih. Saya juga boleh ngomong ya. Prinsipal. Jadi saya setuju dengan Pak Marwan tadi bahwa sepertinya hakim seolah-olah ingin menunjukkan pada publik, pada kita khususnya para penggugat dan PH, dia bersikap netral. Tapi saya benar-benar sepakat dengan Pak Marwan, dari dua sidang sebelumnya menunjukkan hasil tidak netral, ya, terlalu mempermasalahkan soal-soal yang administratif, ya, remeh-temeh, walaupun tentu saja ruang sidang penting, tapi substansinya itu nyaris diabaikan, dan memang diabaikan, ya. Tadi Heri sudah bagus sekali mengatakan bahwa kita sengaja mencantumkan 3 alamat itu untuk mengantisipasi agar Jokowi dan gerombolannya berkelit, jangan sampai sebut, oh kami nggak alamat di sini, tapi kita nanti ngundang lagi, ribet lagi dan sebagainya, gugatan dan sebagainya. Jadi kita udah antisipasi, dan itu pun ternyata masih bisa diakali. Kalau dengan hakim mengatakan bahwa seperti dalam pengetahuan umum dia udah pindah, oke lah, katakan begitu. Saya nggak punya kemampuan menjawab secara hukum. Tapi yang paling penting adalah keberpihakan. Ini hari ini yang kita lawan adalah Jokowi Widodo, tukang tipu ulung, melawan rakyat Indonesia. Ya, dia melakukan begitu banyak kebohongan yang sudah kami cantumkan dalam gugatan kami, dan itu merugikan seluruh rakyat Indonesia. Karena kebohongan-kebohongan itu APBN tidak bisa maksimal, karena anggarannya dibelokkan ke sana kemari segala macam, sehingga anggaran-anggaran untuk biaya belanja sosial yang namanya subsidi terus dikurangi, sehingga rakyat harus membayar segala sesuatu dengan lebih mahal. Jadi saya ingin mengimbau saja pertama kepada para hakim, ya, seperti katakan Haji Mursalin tadi, bahwa Jokowi sudah tidak berkuasa lagi, bahwa dia punya pengaruh, iya, tapi sudah tidak berkuasa lagi. Artinya kalian para hakim yang disebut yang mulia itu, tunjukkanlah bahwa kalian memang benar-benar yang mulia. Kalian berpihak pada keadilan, bukan takut pada kekuasaan. Itu yang paling penting, ya. Dan Allah Maha tahu. Saya nggak tahu kalian dapat gaji berapa, dan saya juga nggak berani bilang kalian dapat sogokan berapa, saya nggak berani bilang. Tapi kalaupun terjadi, itu sungguh-sungguh sangat tidak imbang dengan ancaman hukuman sanksi Allah azab atas hakim-hakim yang tidak berlaku adil. Ya begitu, ya. Dan itu adalah berlaku untuk selama-lamanya di akhirat nanti. Please, apapun agama kalian, pasti kalian punya konsep akhirat, punya konsep surga dan neraka. Jadi itu saja, Bang Agis mau menambahkan sebelum ditutup. Terima kasih banyak, ya, Pak Marwan dan semua. Oke, teman-teman sekalian, sementara begini dulu, nanti kita perlu napas panjang berkata Obrin 19 November. Mudah-mudahan 19 November presidennya masih Prabowo Subianto, ya. Karena seperti kata Koni Rahakundini, ya, itu Prabowo bisa dibuat lebih cepat berhalangan tetap, ya. Itu bisa terjadi di iklim politik yang machiavellis begini, yang menghalalkan segala cara, itu bisa terjadi. Dan kepada Prabowo Subianto, kepada para orang dekatnya, khususnya Mayor Teddy yang jadi Seskap, dan para pendukungnya, jagain baik-baik Prabowo. Jangan sampai mengalami berhalangan tetap, nanti si Gibran Fufu Fapa akan naik menjadi presiden karena konstitusi mengatakan begitu. Saya nggak berani bayangin kalau Gibran jadi jadi presiden,
maka Indonesia akan hancur lebih dasar lagi daripada sebelumnya. Saya kira begitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Kita tuh. Ya, ya. Enggak, saya pun ya. Tadi ya. Oh iya, iya.